Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, saya Ananda Salsabila dari KKN IKDR kelompok 88 IAIN Kudus. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi dari mata pelajaran biologi yang sangat menarik, yakni keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan. Lihatlah betapa indahnya Indonesia. Indonesia dikenal oleh masyarakat dunia sebagai salah satu negara mega biodiversity. Sebutan ini didukung oleh keadaan alam di Indonesia dengan iklim tropis yang sangat cocok bagi habitat flora dan fauna. Berdasarkan cuplikan video tersebut, apakah kalian tahu keanekaragaman hayati itu apa sih? Keanekaragaman hayati itu kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik itu tumbuhan, hewan, mikroorganisme, maupun ekosistem, serta proses-proses ekologi yang terjadi di dalamnya. Nah, Indonesia sendiri itu kan negara mega biodiversity, ya kan? Banyak sekali keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia ini. Nah, tingkatan dari ekosistem ini, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, seperti yang kita tahu, gen adalah substansi genetik yang ada dalam kromosom. Nah, kromosom ini ada di dalam inti sel. Keanekaragaman hayati tingkat gen ini maksudnya adalah mereka itu satu spesies namun berbeda varietas. Misalnya ada mangga nih. Mangga itu ada mangga harum manis, mangga golek, mangga gadung. Nah, itu kan berbeda-beda. Nah, itu menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat gen. Kalau dalam penulisan nama ilmiah, misalnya pada Oryza sativa atau yang kita tahu ya ini padi. Nah, Oryza sativa itu belakangnya itu akan ada nama varietasnya. Misalnya Oryza sativa IR5 atau Oryza sativa yang rojo lele atau masih banyak lainnya ya. Yang satu spesies namun berbeda varietas. Yang kedua, yakni keanekaragaman hayati tingkat jenis. Maksudnya apa tingkat jenis? Ini lebih mudah dibedakan daripada yang sebelumnya. Misalnya jenis itu kucing dengan kelinci mungkin, dengan anjing, dengan harimau. Itu kan menunjukkan banyak sekali spesies, yang berbeda spesies. Namun bisa jadi yang satu genus namun berbeda spesiesnya. Contohnya, misal saya kembali ke nama ilmiah dari Oryza sativa ya, itu kan ada Oryza sativa dan juga Oryza. Nah, contoh lain dari keanekaragaman hayati tingkat jenis adalah yang dari satu suku-sukuan ya, yakni suku-suku palem-paleman. Nah, itu ada kelapa, ada aren, lalu ada pinang. Nah, itu kan mereka satu suku, palem-paleman. Namun, mereka itu berbeda spesies. Jadi, itu menunjukkan contoh dari keanekaragaman hayati tingkat jenis. Oke, yang selanjutnya ya, yakni keanekaragaman hayati yang ketiga, yaitu tingkat ekosistem. Nah, pada tingkat ekosistem ini, mereka akan lebih kompleks. Bentuk interaksi dari komponen biotik dengan abiotik atau misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan dengan lingkungannya itu akan menimbulkan ekosistem yang namanya ekosistem, yakni komponen biotik dengan abiotik itu saling berinteraksi. Misalnya pada ekosistem sungai atau ekosistem sawah. Sungai dan sawah itu kan biasanya berdekatan. Nah, komponen ekosistem dari sawah ini ada apa saja? Komponen ekosistem dari sawah itu ada padi, ada tikus, ada ular, ada tanah, ada air, ya kan? Komponen ekosistemnya ini itu kan berinteraksi, membentuk satu ekosistem sawah. Kemudian dari ekosistem sungai itu ada air, ada ikan, ada lumut, ada batu-batuan. Nah, mereka itu membentuk komponen ekosistem
dari sungai. Lalu, ekosistem sungai berdekatan dengan ekosistem sawah itu menimbulkan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Beragam tumbuhan, hewan, jamur, bakteri, dan jasad ternik banyak terdapat di Indonesia. Bahkan, banyak makhluk hidup yang merupakan makhluk hidup endemik. Flora dan fauna endemik adalah makhluk hidup yang hanya satu di daerah itu saja, atau khas di suatu daerah. Dengan kata lain, flora dan fauna tersebut hanya ada di Indonesia saja, tidak ada di negara lain. Mau tahu apa saja flora dan fauna endemik khas Indonesia? Yuk simak terus. Nah, sudah tahu kan betapa kayanya lingkungan atau keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia? Oleh itu, kita itu harus senantiasa melestarikan dan menjaganya. Pemerintah kita sudah mengusahakan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia ini dengan menetapkan beberapa ekosistem-ekosistem tersebut dalam cagar sumber daya alam. Contohnya, ada ekosistem rawa bakau yang ada di Lawrence, Papua. Nah, itu ekosistem rawa bakau tersebut, itu ada rawa, kemudian ada banyak sekali tumbuhan bakau. Nah, itu khas Indonesia, itu dilestarikan dan dijaga di sana. Kemudian, ada juga ekosistem rawa air tawar atau danau, itu ada di Ranca Danau, di Jawa Barat ya. Nah, itu juga dilindungi. Kemudian, ada juga ekosistem hutan basah dan yang ada di dataran rendah ya, itu ada di ujung kulon Jawa Barat. Kemudian ada juga ekosistem hutan merangas yang ada di Belambangan. Kemudian ada juga ekosistem hutan basah pegunungan, yakni ada di Lore Kalamanta, Sulawesi. Dari ekosistem-ekosistem tersebut yang dilindungi, mereka itu mempunyai flora dan fauna endemik atau flora dan fauna yang khas hanya ada di satu daerah tersebut. Contoh dari flora dan fauna tersebut apa ya? Misalnya orang utan. Orang utan itu khas dari Sumatera dan Kalimantan. Kemudian ada harimau Sumatera, kemudian ada badak Sumatera juga ada. Kemudian ada juga badak bercula satu yang ada di Jawa Barat. Kemudian dari flora itu ada bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi, itu kan dari Sumatera, ya kan, itu juga masih dilindungi. Kemudian ada anggrek hitam, kemudian ada banyak lagi jenis flora dan fauna endemik khas Indonesia. Dan kita harus senantiasa untuk menjaga dan melestarikannya. Demikian penjelasan keanekaragaman hayati beserta tingkatannya. Semoga membantu dan bermanfaat. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kakak Nika DR 88 bawah ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.